Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih semangat ya hari ini? Masih. Ya, ibu mau tes semangatnya anak-anak hari ini. Kalau ibu bilang semangat, kalian nanti semangat, gitu ya? Iya. Oke, kita ulangi ya. Apakah anak-anak hari ini semangat? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang mau memimpin doa? Satu orang. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Oke. Boleh, silakan. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Oke, di sini apakah hadir semua? Hadir. Oke, hadir semua ya. Nah, di sini anak-anak tahu nggak hari ini kita mau ngapain? Nggak tahu. Apa itu? Oke, di sini hari ini kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan klasikal. Nah, materi pada hari ini yaitu tentang manajemen waktu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk melatih agar anak-anak semua bisa membuat jadwal harian dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu supaya teman-teman juga pahami tentang pengertian manajemen waktu, terus cara menggunakan manajemen waktu yang baik, dampaknya seperti apa, dan teknik yang baik untuk melaksanakan manajemen waktu. Nah, nanti langkah-langkahnya di tahap inti, ibu minta anak-anak supaya memperhatikan, mendengarkan, dan menjelaskan tentang apa yang nanti dijelaskan oleh ibu. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung aja ya ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada tentang pengertian manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu adalah proses memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan menitik beratkan atas kemampuan diri sendiri untuk mampu merencanakan, mengatur, mengontrol waktu sehingga mendapat hasil sesuai harapan. Jadi manajemen waktu itu sebagai pengelolaan waktu, di mana nanti teman-teman ini menetapkan terlebih dahulu nih kebutuhan apa yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Lalu maksudnya itu apa nih? Bahwa terdapat aktivitas khusus yang menetapkan tujuan untuk mencapai kebutuhan dan keinginan dengan memprioritaskan tugas yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak udah ada belum yang menetapkan tentang manajemen waktu, yang membuat jadwal kesehariannya? Misalkan jam 6 saya bangun pagi, lalu jam 7 saya pergi ke sekolah. Ada atau belum? Belum ya. Oke, jika belum, nah kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Di sini ada cara manajemen waktu yang efektif dan efisien. Yang pertama itu ada
susun jadwal harian anak-anak dulu. Jadi anak-anak di sini itu yang pertama untuk manajemen waktu agar lebih efektif dan efisien harus menyusun jadwal harian seperti tadi yang Ibu jelaskan. Jam 6 bangun tidur misalkan, jam 7 pergi ke sekolah, lalu jam 12 pulang sekolah dan seterusnya. Nah, lalu yang kedua itu ada buat skala prioritas. Jadi kerjakan terlebih dahulu mana nih pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan di antara mengerjakan tugas, main HP atau membantu orang tua, mana nih yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Jangan dikerjakan semuanya karena itu gak akan efektif dan efisien. Itu akan membuat kita stres juga karena dikerjakan semua. Lalu yang ketiga itu ada kerjakan satu persatu. Nah, itu tadi harus dikerjakan satu persatu, jangan dikerjakan semuanya. Lalu yang keempat, jangan menunda pekerjaan. Nah, kan kita udah buat jadwal harian, terus udah ada nih yang mau dikerjain duluan yang mana. Terus jangan ditunda buat kerjain sesuatunya, karena kalau ditunda makin numpuk itu makin gak baik juga buat kesehatan kita juga ya. Lalu fokus dan disiplin. Nah, kalau belajar itu harus fokus dan disiplin, dimana gak boleh kayak megang HP. Pokoknya HP itu harus disingkirkan dahulu ya kalau misalkan belajar, karena itu akan mengganggu fokus kita. Nah, yang keenam itu ada istirahat yang cukup. Nah, dengan istirahat yang cukup juga pikiran kita akan lebih jernih dan sehat. Kalau kurang tidur itu akan buat pikiran kita juga capek, pusing, ngantuk, dan nanti pekerjaannya nggak selesai gitu. Nah, di sini ada yang bertanyain dulu nggak sebelum lanjut? Tiga. Nah, lalu ada dampak manajemen waktu yang buruk. Yang pertama itu ada meningkatkan stres dan kecemasan. Nah, dampak dari manajemen waktu yang buruk itu nanti akan membuat kita itu stres dan merasa cemas. Nah, misalkan kita banyak tugas nih, tapi menunda-nunda itu akan membuat kita merasa stres dan cemas karena belum satu pun nih yang dikerjain. Nanti pas waktunya mepet-mepet baru dikerjain, itu buat stres dan cemas juga sama pikiran. Lalu yang kedua itu ada produktivitas berkurang. Nah, produktivitas berkurang itu aktivitas kita itu akan berkurang untuk belajar gitu tuh. Maunya main terus, main HP terus, gak mau belajar. Lalu juga hasil akademis menurun. Nah, dampaknya manajemen waktu yang buruk itu hasil akademisnya itu menurun. Jadi kita tuh gak mau belajar gitu tuh, karena menunda tugas, stres atau cemas. Terus lalu dampaknya juga pada hubungan. Nah, misalkan nih kalian menunda tugas, terus ada janji sama teman atau keluarga atau apa, udah dibatalin gitu janjinya karena emang harus ngerjain tugas, dan waktu main kalian juga akan berkurang karena menumpuk tugas itu. Nah, lalu yang terakhir itu ada teknik manajemen waktu. Yang pertama itu ada kebiasaan buruk atau acak-acakan itu dibuang. Jadi kebiasaan buruk seperti main HP sebelum belajar, terus main game atau apapun itu yang kebiasaan buruk itu harus dibuang ketika kita akan belajar. Lalu yang kedua itu ada kembangkan kebiasaan hemat waktu. Jadi kita itu harus menghemat waktu sebaik-baiknya. Kalau misalkan ada tugas itu harus langsung dikerjakan, nggak boleh ditunda-tunda karena itu akan membuat tugas juga menumpuk. Lalu yang ketiga ada perbaiki pengaturan waktu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Jadi kita harus mengatur nih waktu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Kalau misalkan kita mempunyai mengerjakan tugas di malam hari, jangan memaksa mengerjakan tugas di siang hari, karena itu nggak akan efektif juga, karena pikiran kita pasti di siang hari itu kayak main atau apa gitu kan.
Terus yang keempat itu ada banyak waktu untuk kawan-kawan, keluarga, dan kegiatan kreatif. Nah, kalau kita mengerjakan tugas atau mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, kita juga banyak waktu nih untuk teman-teman kita, keluarga kita, untuk bisa berkumpul bersama-sama. Lalu juga ada sasaran utama mengatur pola kehidupan, lalu membina hubungan sosial tanpa mengurangi idealisme. Lalu yang keenam itu harus ada waktu kosong. Nah, di sela-sela aktivitas kita itu harus punya waktu untuk sendiri, waktu untuk diri sendiri, supaya pikiran kita itu jernih kembali untuk mengerjakan aktivitas-aktivitas yang akan dikerjakan nanti. Ada yang ditanyakan dulu? Paham ya? Oke, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video yang nanti teman-teman simak videonya. Lalu apa nih pelajaran yang teman-teman ambil dari video tadi? Lalu nanti Ibu akan menunjuk 2 orang untuk tampil di depan mempresentasikan manfaat apa yang diambil dari video tadi. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfania Purba. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kinansi Pamora. Perkenalkan, saya Yuli Sartadi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Puji Simanjuntak. Halo, perkenalkan nama saya Raisen Saragi. Dan perkenalkan nama saya Melani Pani. Dan saksikan video kami. Terlihat siswa yang terlambat ke sekolah. Dia mematikan alarm, kemudian tidur kembali. Nah, bangunlah nanti kamu terlambat ke sekolah. Ini sudah jam berapa? Melihat siswa yang terlambat, melihat jam dan ia langsung bergegas dari tempat tidurnya dan siap-siap untuk sekolah. Nah, ibu sudah menyiapkan sarapan di meja. Sarapanlah dulu, Nak. Tidak sempat, Bu. Aku sudah terlambat. Dan aku mau pergi ke sekolah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Saya mau masuk. Ini sudah jam berapa? Kenapa kamu terlambat? Datang ke sekolah. Oh ya, maaf, Bu. Saya tadi terlambat banget. Kok bisa terlambat? Memangnya kamu jam berapa tidur semalam? Saya kemarin tidurnya jam 10 malam, Bu. Kok malam sekali tidurnya? Kamu main game ya? Iya, Bu, semalam saya telat tidur gara-gara main game. Sekali lagi, jangan diulangi ya. Iya, Bu. Mohon maaf ya, Bu. Saya janji tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. Baiklah, duduklah. Anak-anak, silakan dibuka bukunya ya. Oh iya, kita periksa dulu ya anak-anak. Siapa di sini yang kira-kira belum mengerjakan tugasnya? Ayo silakan tunjuk tangannya. Mohon maaf, Bu Guru. Saya Bu Guru yang tidak mengerjakan pena. Kenapa kamu tidak mengerjakan pena? Mohon maaf, Bu. Saya lupa, Bu. Kalau ada pena. Kok bisa lupa kalau ada pena dari ibu? Mohon maaf, Bu. Saya selalu main game, Bu. Jadi lupa kalau ada pena. Ya udah, karena kamu tidak mengerjakan
dari video tadi, siapa nih yang mau menyimpulkan atau menjelaskan atau manfaat dari video yang ditonton tadi? Ayo, siapa? Kalau nggak ada, ditunjuk ya. Yang kamu coba ke depan. Boleh jelaskan apa nih yang kamu dapat dari video tadi, manfaat yang didapat. Boleh, nggak apa aja. Oke, perkenalan diri dulu dong. Siapa namanya? Nama saya Gedira. Bilangnya Gedira. Yang mendapat tadi kerja tadi itu yang bisa saya dapat yaitu jangan meluap, ya nggak boleh menunda waktu gitu. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Oke, satu lagi Ibu mau yang kamu. Boleh maju ke depan. Boleh perkenalan dulu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Siti Salwa, dipanggil Salwa. Saya menjelaskan yang tadi ditonton ya, di situ menjelaskan tentang jangan ngebuang waktu gitu ya, harus menghargai waktu gitu. Terus Udah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini kan anak-anak udah nonton nih, udah nonton videonya, udah mendengarkan materi juga. Nah, di sini Ibu minta teman-teman mengisi lembar kerja peserta didik. Diisi ya. Oke, di sini siapa yang mau bantu Ibu membagikan kertasnya? Boleh. Nanti kalau ada yang belum dipahami, tanyain aja ya. Ada yang belum paham bisa ditanyain ya. Mau di sini, di sini.
hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kecuali dalam keadaan miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah, bulan yang di dalamnya ada dua ibadah yang penting dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yakni menyembelih hewan kurban dan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah. Spirit dua ibadah ini harus terus kita pertahankan setelah kita melaksanakannya. Nilai-nilai sosial dan kedekatan diri kepada Allah harus kita lakukan secara istiqomah, bukan hanya di bulan Dzulhijjah, namun di waktu-waktu yang akan datang ketika Dzulhijjah telah berlalu. Seperti kita tahu, ibadah kurban mengajarkan kita keikhlasan dalam beribadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya mereka yang kurang mampu. Nabi Ibrahim alaihissalam menunjukkan ketulusan hati dan kepasrahan total kepada perintah Allah yang menjadi cermin ketaatan sejati. Di sisi lain, daging kurban dibagikan untuk mempererat ukhuwah dan mengurangi kesenjangan sosial. Setelah Idul Adha dan ibadah kurban kita laksanakan, spirit ini perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kelanjutan spirit kepedulian bisa kita lakukan dalam bentuk lain terhadap kaum duafa, seperti melalui program sedekah rutin, beasiswa, atau bakti sosial. Kita juga harus menumbuhkan empati sosial di lingkungan sekitar, seperti menolong tetangga, membantu yang lemah dan membutuhkan, serta menjadi pribadi yang dermawan. Saling membantu ini juga harus kita biasakan baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang artinya, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhan dan surga yang luas seperti langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, spirit haji juga harus terus kita pertahankan, khususnya bagi mereka yang melaksanakannya pada tahun ini ataupun mereka yang sedang melaksanakan rukun Islam kelima. Kita perlu memahami bahwa haji merupakan di sini kita akan mengisi evaluasi hasil. Nanti isi sejujurnya aja ya. Jika Allah mengembalikannya kepada keluarganya, niscaya Allah memulangkannya dengan pahala dan ghanimah. Hadis riwayat At-Tabrani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Idul Adha dengan ibadah haji dan kurban di dalamnya sejatinya bukan hanya perayaan perusahaan. Dua ibadah tersebut merupakan titik tolak untuk pembaharuan diri dan sosial. Semangat ibadah kurban dan haji hendaknya tidak berhenti di hari tasrik, tetapi menjadi karakter yang melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu, kita tidak hanya memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tetapi juga meneladani
dan menghidupkannya dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita jadikan Pasca Idul Adha sebagai awal baru untuk terus bertumbuh dalam ketakwaan, keimanan, kemanusiaan, keadilan, serta senantiasa istiqomah dalam beribadah. Dengan istiqomah, insya Allah akan bersama kita para malaikat Oke, udah Allah. selesai. Firman Allah Oke. dalam surat Fussilat Boleh di estafet aja ya kumpulnya. Innal ladzina qalu rabbuna Nah, Allah selanjutnya teman-teman kumpulin evaluasi hasil. Apa nih kesimpulan yang teman-teman dapat dari materi yang tadi dijelaskan? Siapa di sini yang mau menyimpulkan yang artinya dari materi yang tadi disampaikan? Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya akan turun Oke, boleh kepada mereka seraya berkata, kamu yang pakai baju janganlah kotak-kotak kamu takut dan bersedih hati. boleh menyimpulkan apa yang telah tadi didapat. kepadamu. Semoga Ya, kita nggak semua bisa melakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. memanfaatkan Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas Oke, satu lagi ada orang yang mau menyimpulkan. innahu huwal ghafurur rahim. Boleh kamu yang pakai kerudung biru di ujung boleh menyimpulkan. kita harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan jangan sampai meninggalkan Alhamdulillah. Bagus ya. Jadi kesimpulannya kita itu tidak boleh menunda pekerjaan, apalagi tugas sekolah, membantu orang tua itu tidak boleh ya, tidak boleh ditunda-tunda, harus dikerjakan, jangan main HP aja. Nah, oke, jadi terima kasih ya untuk teman-teman semua yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Mungkin